Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Pelajaran kita malam hari ini dalam kita harus berjalan untuk bermanfaat dan digarap oleh Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi Nafa'allahu bi'ilm wa israfan darat qaimi, yang mana di dalam kajian kita minggu yang lalu kita membahas tentang mukadimah kita dan pengarang kita sedikit tentang biografi sahabat kita pengarang kitab ini, dan insya Allah kita memulai membahas tentang pembahasan pertama di dalam kitab ini setelah mukadimah, yaitu pembahasan tentang arkan Islam. Arkan Islam seperti yang kita tahu semuanya ada 5, yaitu mengucapkan 2 kata syahadat, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, lalu kemudian sholat, wa iqamus shalah, lalu kemudian menunaikan zakat, wa ita'uz zakat, wa shaum ramadan, wa saum ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji yang melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Hadirullah. Jadi ini adalah rukun-rukun dasar agama Islam, terdiri dari 5. Yang pertama mengucapkan 2 kata syahadat. Jika ada orang yang masuk Islam akan tetapi mengucapkan 2 kata syahadat, tidak mengucapkan 2 kata syahadat, maka dianggap masih belum masuk ke dalam agama Islam secara zahir ya. Kalau secara batin antara dia dan Allah SWT itu bukan urusan dia Allah SWT. Kita diperhatikan oleh Allah SWT untuk menjalankan secara hukum zahir. Kalau secara hukum zahir seandainya ada orang menjalankan seluruh rukun-rukun Islam, tetapi hakikatnya dia malah menyembunyikan kekufurannya, itu antara dia dan Allah SWT. Kita bermuamalah secara zahir saja, sehingga apa yang berkaitan dengan orang ketika mengucapkan 2 kata syahadat atau melaksanakan rukun Islam atau tidak, ini berkaitan dengan masalah muamalah kita bersama si orang tersebut ini tadi. Jika sudah jelas Islamnya, maka boleh seorang muslim menikahi, atau wanita muslim boleh dinikahi oleh orang yang sudah jelas Islamnya. Itu juga dalam masalah mewarisi atau mewariskan. Itu pun juga boleh mewariskan hartanya kepada anak-anak yang muslim atau keluarganya yang ahli waris yang muslim, atau sebaliknya bisa mewarisi dari orang-orang ahli waris yang muslim. Dan masih banyak hukum lainnya, diantaranya masalah jika meninggal dunia, maka wajib bagi kita untuk memandikan dan mengkafani dan menyolati dan memakamkan. Ini kalau sudah terbukti keislamannya secara zahir. Masalah apa yang ada dalam hatinya itu urusan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekarang ya, di antara salah satu hukum yang dibahas di kitab-kitab fikih itu disahkan oleh para ulama, salah satu hukum yang diwajibkan bagi seorang muslim masalah jenazah ya. Selain dimandikan, dikafani, dimakamkan, disolati dan dimakamkan,
khusus untuk kaum muslimin. Nah, itu. Ini termasuk salah satu yang kita agak keluar sedikit dari judulnya, masalah banyak orang yang mungkin mempunyai keinginan untuk melaksanakan sedekah jariyah. Akan tetapi banyak yang karena mungkin tidak belajar ilmunya sehingga niatnya baik tapi terkadang kurang efektif atau kurang bermanfaat apa yang diamalkan. Banyak orang mewakafkan masjid, terus banyak masjid, kebanyakan justru mana jamaah masjidnya sedikit, masjidnya ya lebih banyak malah. Masjid, musolanya sudah banyak. Nah, carilah amalan yayasan, tergantung mungkin daerah kita butuh yayasan. Itu pun juga masjid, musola kalau di daerah kita nggak ada monggo. Kalau sudah banyak, carilah sumber amalnya. Selain itu, di antaranya yang jarang dilaksanakan oleh kaum muslimin atau mungkin tidak terlintas dalam pemikiran mereka, mewakafkan tanah untuk pemakaman kaum muslimin. Ini yang jarang. Padahal butuh kaum muslimin untuk ada yang mewakafkan tanah. Saudara-saudara kita di Jakarta itu per tahun bayar atau per bulan ya, per tahun ya, bayar sekian untuk pemakaman mereka. Setiap tahun bertambah. Kalau tidak bayar, jenazah ini. Ini sudah ada di negeri kita sendiri. Di beberapa wilayah justru malah harus bayar. Nah, solusinya agar supaya kita harus ada di antara kita yang rela untuk mewakafkan tanah untuk pemakaman lillahi ta'ala untuk kaum muslimin. Nah, sehingga itu tadi itu tidak bercampur pemakaman kaum muslimin sama non muslim. Di antara apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya supaya kaum muslimin ini tidak terganggu dengan orang-orang non muslim yang tersiksa di sekitarnya. Kasihan saat setiap hari orang-orang yang ada di sekitarnya itu orang non muslim diadab, teriak-teriak apa, orang muslim terganggu. Di alam kuburnya terganggu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu hikmahnya. Kembali lagi masalah itu tadi itu. Jika terbukti keislamannya, maka semua muamalah secara zahir tidak bermuamalah dengan seperti muamalah dengan kaum muslimin. Akan tetapi kalau umpamanya tidak terbukti secara zahir bahwasanya seorang ini masuk Islam, mengucapkan kata syahadat, maka tidak boleh menikahi wanita yang muslimah, tidak boleh mewariskan atau mewarisi harta dari ahli waris yang muslim, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati dan seterusnya. Nah, ini jadi hukum-hukum ini khusus bagi seorang muslim. Pertama jangan mengucapkan dua kata syahadat ya. Dua kata syahadat ini ada dua bagian. Bagian pertama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersaksi bahwasanya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, iqamus shalah, menjalankan ibadah atau melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini rukun yang utama setelah dua kata syahadat itu sholat, yang mana setiap hari kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, kalau hari Jumat diganti dengan Jumat, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat ini termasuk rukun yang kedua, dan setiap agama apapun keyakinan mereka itu masing-masing pasti mempunyai cara sholat, pasti. Ya, ketika ada orang ya masuk Islam, ada orang masuk Islam tapi mempunyai satu syarat, bermaksiat, maka itu terkadang mungkin masih dikatakan yang penting masuk Islam dulu. Tapi dalam satu hadis ini, ketika ada seorang yang ingin masuk Islam mempunyai satu syarat, apa itu kata Rasul syaratnya? Syarat saya nggak mau sholat. Kan
yang tidak ada sholatnya, tidak ada agama apapun. Kalau kita lihat agama-agama selain agama Muslim, Nasrani ada sholatnya, Yahudi ada sholatnya, Hindu ada sholatnya, Buddha ada sholatnya, apapun ya, agama itu pasti mempunyai ritual-ritual sendiri, punya cara ibadah sendiri, sholat. Kalau nggak punya sholat, kalau tidak ada sholat ya berarti sama orang yang tidak percaya dengan atas wujudnya Tuhan. Apalagi terutama umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang kewajibannya sudah pasti sekali, bukan hanya sekadar wajib saja, akan tetapi ini termasuk rukun, ya, rukun yang terutama setelah dua kata syahadat. Ibadah sholat ini semua ulama sepakat bahwasanya kalau meninggalkan ibadah sholat ini hukumnya haram. Dan menurut hukum syariat, ini kalau memang hukum syariat jalan ya, hukum syariat itu orang yang meninggalkan sholat hukumnya bagaimana? Hukumnya justru mana dihukum mati. Ini ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW disampaikan para sahabatnya. Jadi ternyata hukumannya termasuk hukuman berat. Hukumannya berat bagi orang yang tidak sholat, dan zaman kita nggak ada hukumannya. Hukumannya dihukum mati. Itu sebenarnya tarikus sholat, orang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini ada dua macam. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini yang paling banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajibannya sholat. Ini beda. Kalau yang tidak meyakini kewajibannya sholat, hukumnya murtad. Hukumnya murtad, sudah keluar dari agama Islam karena tidak meyakini rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Akan tetapi kalau masih meyakini tapi malas, nah banyak kaum muslimin yang ada zaman kita ini sekarang. Sebenarnya hukum syar'inya seluruh mazhab ini ya, bukan hanya mazhab Syafi'i saja, semua mazhab itu mengatakan sebenarnya dihukum mati. Sampai segitu beratnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya dua-dua memang divonis hukum mati sesuai hukum syariat itu. Akan tetapi kalau yang hanya sekadar malas saja tetap dimakamkan seperti kaum muslimin karena hukumnya masih Islam, hanya bermaksiat saja karena dia tidak mengingkari kewajiban sholat, dia meyakini sholat ada tapi malas. Nah, tetap setelah ini kalau sesuai hukum syariat itu divonis hukum mati. Setelah itu dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Berbeda dengan yang mengingkari kewajibannya sholat. Ini sudah, nah, hukumnya bukan orang Islam, tidak wajib kita mandi, benar menyolati, ini beda semua. Dan ternyata ini ya, sayang sekali banyak sekarang yang sudah meninggalkan sholat dari kaum muslimin dan umat Islam. Padahal itu tadi itu kewajiban sholat ini sudah salah satu ketentuan yang tidak bisa dirubah. Banyak hadis itu mengatakan man taraka sholat, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, barang siapa meninggalkan sholat maka faqad kafara jiharan, maka dia telah terang-terang berkufur atau keluar dari agama Islam. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Satu hadis lagi yang mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, perjanjian ya antara, maksudnya seorang muslim itu kalau masuk dalam agama Islam wajib dilindungi dirinya, keluarganya, harta itu semuanya. Tapi kalau sudah melanggar beberapa pelanggaran, dia berhak untuk dihukum, menerima hukuman, termasuk hukum mati, seperti orang pembunuh, orang di antaranya orang yang meninggalkan sholat.
Maka kalau orang merasa dirinya dulu mungkin ada sholat-sholat yang pernah dia meninggalkan, maka segera digodok. Minimal namanya, kalau banyak gimana caranya? Ya setiap sholat itu, sholat subuh namanya, sholat subuh nambah satu sholat lagi, sholat zuhur setelah itu nambah satu sholat lagi. Nah, daripada kalau sholat sunnah gimana? Nah, sebaiknya daripada sholat sunnah digantikan aja sholat fardu, daripada qobliyah ba'diyah diganti sholat subuh ya. Nah, tadi sholat tarawih memang diganti dengan terserah sholat fardu apa aja gitu. Gitu. Agar supaya kita ini tidak termasuk di golongan orang-orang yang meninggalkan sholat. Ada satu hadis, lupa di mana hadis riwayat siapa, agak panjang hadis ini. Antara hadis ini mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat, seringkali meninggalkan sholat, itu makanan yang dia makan melaknatinya. Dan makanan ini seolah berbicara mengatakan, kamu gak mau Allah SWT memberimu rezeki kok mah, kalau anda gak mau mentaati Allah SWT. Pakaian yang dia memakai, orang yang tadi sholat melaknati orang yang tidak sholat tadi. Dan pakaian ini seolah berbicara mengatakan, kalau tidak karena saya diizinkan oleh Allah SWT menjadi pakaian yang menutupi auratmu, saya ingin menjauh darimu. Karena apa? Setiap harinya turunlah laknat. Setiap harinya turun puluhan bahkan ratusan laknat pada orang yang sengaja tidak melaksanakan sholat itu tadi. Bahkan di dalam hadis ini tadi, di akhir hadis ini mengatakan, dan jika dia keluar dari rumahnya, ya, keluar entah kerja, keluar kemana saja, rumah itu berbicara, berdoa, semoga kamu tidak kembali lagi ke sini. Didoakan, semoga kamu entah binasa, kecelakaan, pokoknya entah nggak kembali ke sini. Karena apa? Rumah ini ikut menderita. Rumah ini ikut menderita dengan turunnya laknat. Siapa itu? Turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai segitunya. Nah, jadi ini harus benar-benar kita menjaga sholat. Padahal sebenarnya kembali lagi pada hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya 5 kali saja. Gimana kalau seandainya sholat itu tetapkan seperti pertama kali diwajibkan 50. Nah, pertama kan malam Isra Mi'raj diwajibkan 50 kali. Tetapi Nabi Musa ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 50? Mewajibkan untuk waktu sholat 50 kali. Kata Nabi Musa, jangan, kembalilah kepada Allah SWT, mohon agar supaya dikurangi. Gak mampu umat, gak mampu sholat 50, gak mampu. Sampai itu berkali-kali terus sampai 5 aja masih banyaknya malas dengan berbagai macam alasannya, alasan kerja, alasan. Nah, anda ini seorang capek ya, lelah payah mencari rezeki, mengejar rezeki, lupa sang memberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika anda ingin belajar rezekinya, maka harus ibadah kita yang kuat, harus kita rajin ibadah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekarang kita lihat banyak orang ya, yang cari kerja itu susah payah, cari rezeki susah payah, melamar kerja sana sini, minta bantuan sana sini, minta perantara, mungkin punya kendala perantara pejabat atau bagaimana ya, orang-orang besar agar supaya diterima di perusahaan yang besar atau kantor-kantor, tapi nggak pernah mengangkat dua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah ingat kepada yang memberi rezeki siapa. Kehidupan kita tujuannya apa? Agar supaya kita hidup di dunia supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, kita aktivitas apapun kita, tujuan kita agar supaya kita bisa istiqomah ibadah. Itu tujuan utamanya, itu cari rezeki. Tujuan utama agar supaya kita ini bisa istiqomah di dalam
ibadah, bukan hidup untuk mencari rezeki, tidak. Nah ini terbalik pemahaman. Nah banyak kaum muslimin ada di zaman kita sekarang. Nah itu pertama, as-shalah wa iqamus shalah. Yang kedua, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Kalau kita sebelum kita melanjutkan masalah zakat, masalah sholat ini sebenarnya kalau hanya dari segi kewajiban cukup hanya kita sholat saja cukup. Tapi kata-kata iqam sholat wa iqam sholat ini wa iqam sholat, kata-kata wa iqam sholat itu mendirikan sholat atau melaksanakan sholat sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat bukan hanya rukunnya saja, dengan sunnah-sunnahnya, dengan adabnya dan khusyuknya. Kalau sholat kita begitu, maka kita merasa ada sesuatu yang berubah di diri kita. Setiap hari semakin iman kita semakin bertambah, takwa kita semakin meningkat. Karena apa? Sholat kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman ayatnya menyampaikan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menyegah kita dari yang namanya al-fahsya wal munkar, maksudnya dari kemungkaran, dari maksiat. Sedangkan kita lihat banyak orang yang sholat tapi masih tetap bermaksiat. Lalu bagaimana? Apakah Allah SWT bohong? Tidak. Karena Allah SWT dalam firman-Nya mengatakan, yang dimaksud oleh Allah SWT sholat yang bisa menyegah kita, menjauhkan kita dari kemungkaran, dari maksiat. Sholat dengan sunnah-sunnahnya, dengan adabnya, dengan khusyuknya, itu yang akan bisa merubah sikap kita, merubah akhlak kita, merubah muamalah kita, bisa merubah kehidupan dan hati kita. Kalau sholatnya hanya sholat kita bergerak saja, nah ini adalah kita dapat pahala, tapi manfaatnya bagi diri kita kurang. Nah, sehingga orang mungkin masih tetap bermaksiat. Di zaman Rasulullah SAW pernah ada orang yang ahli maksiat. Lalu kemudian sahabat bilang, ya Rasulullah, fulan ini orang ahli maksiat. Mungkin Rasulullah SAW tahu orang ini mungkin baru masuk Islam, atau orang ini mungkin sholatnya khusyuk ya. Kata Rasulullah, biarkan dulu, nanti dia akan berubah sendiri. Inna salatahu satanhahu, kata Rasulullah. Maka Rasulullah nanti sholatnya akan berubah dia. Mungkin Rasulullah tahu orang ini kalau sholatnya khusyuk, jadi nggak lama orang itu berubah. Nah, tapi kalau jadi ini tidak bisa dibikin alasan bahwasanya penting sholat kan? Karena sholat yang dimaksud sholat dengan khusyuk itu. Nah, sholat dengan khusyuk, dengan adab, dengan akhlaknya. Kita zakat, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat yang mana zakat ini termasuk sejenis amalan yang bersifat sosial, yang bersifat sosial, bersifat apa? Sosial. Akan bersifat sosial, yang mana di dalam zakat ini kita diajarkan berinfak dari rezeki kita, kita rela ya memberi dari rezeki kita kepada orang lainnya, dan apa namanya, jadi kita diajarkan agar peduli dengan sesama saudara yang ada di sekitar kita, mengajarkan kita rasa kepedulian. Maksud zakat entah yang tahunan, entah zakat fitrah atau sedekah. Kalau kata-kata zakat itu pasti yang dimaksud zakat wajib. Zakat wajib, zakat itu ada dua macam. Ada yang namanya zakat mal, betul. Zakatul mal, artinya uang atau harta. Nah, zakat harta ini yang apa namanya? Zakatul mal, zakat
Itu. Masih saya copot dulu di ganti sebelah. Copot dulu. Bukan setangan. So sih. Nah, jadi apa namanya, zakat itu ada, kalau kata-kata zakat Masih cukup. kalau kata-kata zakat ada kata-kata jadi lain juga. Akan isu kan mas? pasti resep Itu mas, itu. Enggak tuh kayaknya ada yang konsep. Kembali lagi masalah Mati lampu. Ini kayaknya konsep ya? Ada yang konsep kayaknya. Enggak. Pakai speaker aja alu Pak. Ya. kita bahas masalah zakat tadi. Zakat, kalau istilah zakat itu sudah pasti wajib. Wajib. Zakat ada dua macam. Ada zakat, istilahnya zakatul mal dan zakatul badan. Zakatul mal itu zakatnya harta. Apa yang maksud dengan harta? Bisa. Mati. Iya mati. Konsep mal. Iya. Konsep tadi. Yang berkas mau. Iya. Sudah mau jalan. Jadi zakat ada zakat, istilah zakatul mal, zakatnya harta. Zakatnya harta itu dari kalau ketika kita punya emas dan perak dengan syarat-syaratnya, atau kita punya uang yang diputarkan untuk bisnis ya, berdagang, itu juga ada zakatnya dengan syarat-syaratnya, atau punya hewan ternak. Tapi hewan ternak hanya 3 macam saja. Unta, jadi unta dan kambing dan sapi, hanya itu saja. Kalau dia ternak ayam apa itu nggak wajib dari segi ayamnya tidak wajib zakat, tapi dari segi sebagai usaha itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, zakat ada 2 macam. Seperti kita tadi itu zakat itu sudah dipastikan kalau kita dengar kata-kata zakat itu pasti wajib. Zakat ada 2 macam, zakatul mal dan zakat badan. Zakatul mal itu mal artinya uang atau harta. Jadi maksud harta apa? Kalau kita punya emas dan perak dengan syarat-syaratnya, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau kita punya usaha ya, punya uang diputarkan untuk usaha, itu wajib mengeluarkan zakatnya dengan syarat-syaratnya. Kalau ada syarat-syaratnya. Lalu kalau kita punya hewan ternak dari 3 macam, salah satunya unta atau sapi atau kambing, itu wajib kita mengeluarkan dengan syarat-syaratnya.
Lalu kemudian zakat al-hubub was-thimar, biji-bijian atau buah-buahan. Ya. Biji-bijian seperti beras, seperti gandum itu masuk disebut bijian. Ini adalah pembahasan sendiri. Dan buah hanya dua macam saja buah. Nah, kalau dari segi buah ya, kita punya sawah, punya taman buah, ada buahnya. Hanya dua jenis buah yang wajib kita mengeluarkan zakatnya, anggur dan kurma. Dan itu pun juga anggur dengan yang sudah dikeringkan, kismis. Nah itu dengan syarat-syaratnya. Dan kurma pun juga yang sudah kering juga. Nah ini semuanya termasuk dari zakatul mal. Zakatul mal ini memang tidak semua orang mampu. Tidak semua orang mampu untuk mengeluarkan zakat mal. Jadi hanya orang-orang tertentu. Kalau sudah sampai batas tertentu, istilahnya nisab, maka wajib bagi mereka dengan syarat-syarat mengeluarkan zakatnya. Yang kedua zakatul badan, atau yang kita mengenal dengan zakatul fitrah atau zakatul fitr. Nah ini hampir mayoritas kaum muslimin insya Allah sebagian besar mampu. Karena yang wajib dikeluarkan tidak seberapa ya. Hanya jika orang mempunyai rizki melebihi kebutuhan dia dan keluarganya di hari raya, lebih daripada itu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak punya, hanya dia yang punya hanya uang untuk cukup untuk membiayai diri sendiri dan keluarganya saja, lebih dari itu nggak ada, maka tidak wajib. Dan umumnya kaum muslimin insya Allah mampu, ya mempunyai rezeki hanya untuk hari raya, bahkan lebih dari itu insya Allah ada. Nah ini yang umum zakat. Seperti kita menjelaskan yang pertama, ini termasuk ya mengajarkan kita bersosial dan peduli terhadap sesama ya kaum muslimin terutama atau non muslimin juga. Dan ya termasuk sejenis zakat sedekah. Kalau sedekah hukumnya tidak wajib. Kalau istilah sedekah ini tidak wajib, kecuali kalau istilah sedekah itu dikaitkan atau digabung dengan sedekah wajib. Nah, kalau sedekah wajib tidak masuk zakat. Istilah zakat aja berarti wajib, sedekah aja berarti sunnah. Tapi kalau sedekah wajib berarti dimaksud adalah zakat. Nah ini jika kalau memang zakat dikeluarkan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam syariat, maka tujuannya apa? Tujuannya agar supaya menolong dan membantu saudara-saudara kita yang nggak mampu. Nah, semua mencukupi mereka agar mereka bisa kembali lagi bangkit lagi ya, bangkit bisa hidup seperti orang lainnya. Sekarang yang terjadi apa di zaman kita sekarang? Entah banyak kita melakukan zakat, atau zakat diberi kepada orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Terkadang begitu. Atau diberi tapi dengan cara yang tidak sesuai, sehingga orang ini tetap hanya setiap tahunnya sebagai menerima saja. Tujuannya zakat itu pertamanya menerima, tapi dengan jalan waktu dia menjadi seorang termasuk yang bisa mengeluarkan zakat. Itu tujuannya. Bukan malah seterusnya ya, statusnya itu makin miskin terus enggak. Ya, ini diceritakan di zaman salah satu khalifah zaman dahulu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Aziz ini salah satu cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab, menjadi salah satu khalifah pemimpin yang yang adil. Ini lanjutnya sedikit aja karena waktunya mengganggu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, beliau di zamannya yang namanya zakat itu benar-benar dilaksanakan, dijalankan sesuai dengan aturan syariat, sehingga tidak ada di zaman beliau fakir miskin, itu tidak ada. Di zaman beliau tidak ada fakir miskin, sehingga kalau memberi sedekah pun juga seolah-olah tidak ada menerima sedekah. Sampai diceritakan di zaman dahulu itu, orang-orang kalau mau bersedekah mereka pergi ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ya taruh beras, taruh apa di sana,
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, beliau termasuk salah satu orang yang memulai di akhir khutbah kedua membawa ayat Al-Quran, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Biasa kita dengar banyak khotib-khotib di akhir khutbah kedua setelah doa membaca, pertama yang membawa ayat Al-Quran itu di dalam khutbah adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pertama. Ini mungkin banyak, ada sebagian mungkin yang memahami ini atau salah ya, dikira sunnah membaca, enggak, tidak sunnah, hanya amalan diamalkan oleh beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan diamalkan oleh ulama yang setelahnya sampai zaman kita ini sekarang. Jadi bukan sunnah apalagi rukun. Pernah ada salah satu ustaz teman kita khutbah di satu masjid jami, setelah khutbah ditegur, Ustaz, mohon maaf, khutbah Jumatnya gak sah. Kenapa? Ustaz tidak bawa ayat Innallaha ya'muru bil 'adli di akhir khutbah kedua, dikira rukun. Nah, ini ditegur sebenarnya salah satu takmirnya. Padahal ini bukan apa? Bukan rukun, sunnah pun juga bukan. Apalagi nah, ini mungkin sedikit tentang masalah zakat. Ya, insya Allah sampai cukup. Kalau ini ada sedikit gangguan, baik dari itu. Allah Subhanahu Wa Taala alam wa a'lam. Al-Fatihah. Lewat kaki aja ke sana. Kaki. Assalamualaikum.